لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Menjemput Umroh yang Makbul. Program ini, di episode yang kedua ini, kita akan mengelaborasi lebih lanjut keutamaan-keutamaan yang dapat diraih seseorang ketika dia memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh. Di episode sebelumnya, telah kita lihat apa tujuan umroh dan bagaimana hukum dasar dari berumroh. Maka di episode kali ini akan dibahas begitu banyak keutamaan dan keistimewaan yang akan diperoleh seseorang ketika dia melaksanakan ibadah umroh. Keutamaan yang pertama dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya umroh yang kita kerjakan itu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan, Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma idajtunibal kabair. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya merupakan pelebur dosa bagi orang yang mengerjakannya selama ia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Jadi ini merupakan salah satu wujud dan manifestasi kasih sayang Allah kepada kita. Untuk dapat meninggalkan 100% dosa kecil dalam hidup ini betapa sulit. Bayangkan kita manusia sebagai makhluk yang rentan berbuat khilaf dan salah. Namun banyak sekali jalan yang Allah siapkan untuk kita agar kita dapat melebur dosa itu. Antara satu salat fardu dengan salat fardu yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, antara satu Jumat hingga Jumat pekan berikutnya, termasuk antara satu umroh dengan umroh berikutnya, kafarah. Itu adalah pelebur dari dosa-dosa yang mungkin kita kerjakan. Selama kita tidak melakukan dosa besar di antara dua umroh yang kita kerjakan tersebut. Yang kedua, jamaah rahimakumullah. Keutamaan umroh bisa dilihat bagaimana umroh ini salah satu poin penting yang dikatakan Nabi sebagai cara dan jalan agar bukan hanya kita menghapus dosa, tapi juga menghapus kemiskinan dan kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil qir khabasal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wal hajjul mabrur laisa lahu thawab illa al jannah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Ikutilah antara satu umrah dengan umrah berikutnya. Ikutilah antara satu haji dengan haji berikutnya. Karena haji dan umrah ini dapat menghapuskan kemiskinan dan dosa sebagaimana kita bisa menghapuskan karat dari logam, dari perak, dari emas. Bayangkan perkakas yang ada di rumah, kalau sudah lama tak dibersihkan, mulai muncul karat. Ketika kita bersihkan, hilanglah karat itu. Baik dari atas besi, maupun atas perak, maupun emas. Begitu juga hidup ini, dosa-dosa yang kita lakukan dapat kita bersihkan. Bahkan
dosa yang mengundang datangnya kemiskinan dapat dihapus dengan kita mengerjakan umroh yang satu dengan umroh berikutnya. Ini sebuah keutamaan besar. Bayangkan ketika Rasulullah menyampaikan keutamaan umroh ini semacam jaminan agar kita tak takut untuk membelanjakan uang demi biaya umroh walaupun biayanya tak bisa dikatakan sedikit. Jamaah rahimakumullah. Ada keistimewaan yang ketiga. Umroh sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang yang berumroh dan orang yang berhaji adalah manusia-manusia yang dianggap sebagai tetamu dan dutanya Allah. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Fa'in da'auhu ajabahum. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumroh itu adalah para tetamu Allah. Kalau Allah menyuruh kita untuk memuliakan tamu, bagaimana Allah tidak memuliakan para tetamunya? Bagaimana cara Allah memuliakan para jamaah haji dan umrah? Apabila mereka bermohon kepada Allah, Allah akan ijabah doa mereka. Sebagaimana kalau mereka minta ampunan kepada Allah, Allah pun akan ampuni dosa-dosa mereka. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan ibadah umrah, begitu banyak tempat-tempat yang istimewa yang disebut dengan tempat mustajab doa. Ada multazam saat kita tawaf, ada Hajar Aswad, ada tempat-tempat istimewa yang memang di sini tak lepas dari areal Masjid Haram. Begitu juga ketika ziarah ke Masjid Nabawi seperti Raudhah. Tempat-tempat yang mustajab inilah harus kita manfaatkan. Dan ini cara Allah memuliakan para tetamunya. Allah tidak akan biarkan bagaimana para tetamu itu sudah mengorbankan harta, waktu dan tenaga. Kemudian Allah tak muliakan mereka dengan memfasilitasi apa yang mereka minta dan mengampuni apa yang mereka mohonkan ampunan. Para pemirsa, keistimewaan berikutnya, Rasulullah SAW juga menganggap orang yang berumroh sama seperti orang yang sedang berada di jalan Allah dan berjihad di jalannya. Sehingga kalau ada jamaah, sekiranya ketetapan Allah berlaku kepadanya, yang bersangkutan meninggal dunia dalam perjalanan atau dalam proses kepulangan atau di tengah pelaksanaan ibadah umrah, dia belum selesai tapi ajal datang menjemput, maka yang bersangkutan kedudukannya di hadapan Allah sama seperti orang yang mati syahid. Al-ghazi fi sabilillah wal hujjaj wal mu'tamir fa idza da'awhu ajabahum wa idza astaghfaruhu ghafara lahum. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumrah, mereka semua di jalan Allah. Ketika mereka minta sama Allah, Allah kabulkan. Ketika mereka minta ampunan, Allah pun akan berikan keampunan bagi mereka. Jamaah rahimakumullah, bukan hanya itu. Keistimewaan berikutnya tentang ibadah umrah ini bisa kita lihat dalam apa yang disampaikan Nabi. Pahala dan balasan yang kita akan dapatkan dari umrah yang kita kerjakan itu akan berbanding lurus dengan biaya dan belanja yang kita keluarkan saat kita berumrah. Bayangkan umrah dengan paket yang begitu banyak. Ada paket VVIP, ada paket VIP, ada paket reguler, ada paket sebulan, ada paket 2 pekan, ada paket 10 hari. Berapa banyak kita keluarkan untuk itu? Digambarkan oleh Rasulullah SAW, thawabuka ala qadri nasbika wa nafaqatik. Pahala yang kau dapatkan berbanding lurus dengan rasa letih yang kau keluarkan. Begitu juga belanja yang kau keluarkan. Maka dari itu, pada hakikatnya tidak ada yang sia-sia. Ketika kita membelanjakan harta kita
semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya lewat ibadah umrah. Jamaah rahimakumullah, salah satu keutamaan khusus dari ibadah umrah ini ketika kita kerjakan di momen khusus, yaitu di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajj. Berumrah di bulan Ramadan sama nilainya, sama seperti pahala yang diperoleh seseorang dari melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad lebih spesifik lagi mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i. Orang yang berumrah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti orang yang berhaji bersamaku. Dan riwayat ini tentunya berkaitan dengan sebuah peristiwa. Saat Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan haji perpisahan, hampir rata semua orang ingin ikut haji bersama Rasulullah. Ketika itu ada seorang sahabat wanita bernama Ummu Sinan. Dia minta izin sama suaminya, suamiku, aku ikut berhaji bersamamu. Ketika itu Ummu Sinan masih memiliki bayi yang masih disusuinya. Maka suaminya mengatakan, kau nanti saja di waktu yang berbeda, karena ada kondisi yang mengharuskanmu sulit untuk dapat berhaji. Ketika itu istrinya ngotot ingin berangkat, tapi karena keterbatasan perlengkapan dan alat transportasi, akhirnya suaminya datang menghadap Rasulullah, menyampaikan hajat istrinya. Ketika itu Nabi berkata, apabila istrimu ingin mendapatkan keutamaan keutamaan seperti haji bersamaku, hendaklah dia berumrah di bulan Ramadan. Ini menggambarkan kepada kita, bayangkan umrah di setiap saat saja sudah memiliki keutamaan. Bagaimana pula dengan umrah di bulan Ramadan yang notabene biayanya lebih besar, yang notabene kepadatan jamaah lebih berat. Itu semua berbanding lurus dengan keutamaan yang kita peroleh di saat kita laksanakan umrah ini semata-mata dengan niat mendekat diri pada Allah. Demikian kaitan dengan keistimewaan ibadah umrah. Tetap simak terus episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Travel Retali Medan membuka program tabungan umroh sebagai langkah awal menuju Baitullah. Ada 6 keistimewaan program tabungan umroh bersama Retali Medan. 1. Harga dan jangka waktu menabung yang fleksibel. 2. Dapat digantikan orang lain. 3. Aman tanpa riba. 4. Bebas memilih paket sesuai yang tersedia di Retali Medan. 5. Cicilan tabungan sesuai kemampuan. 6. Dapat ditransfer dari bank manapun. Caranya sangat mudah. Anda cukup melakukan setoran awal minimal Rp1.000.000, melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK, serta mengisi formulir pendaftaran. Bersama Retali Medan, ibadah nikmat, biaya hemat. Hubungi admin kami di nomor kontak 0813 7073 3419 atau 0852 6190 0861. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.